selamat datang di Durian Traveler. Hari ini kita di Bandung, kita ada shop opening Durian Traveler Store. Durian Store Bandung letaknya di daerah Dago atas, di Jalan Dago Resort. Gak terlalu jauh, pemandangannya cukup bagus tuh, lihat dapat light Bandung kalau malam-malam, daerahnya cukup dingin. Ini dia. So kita hari ini ada sebagai sesi shop opening, kita ada diskusi tentang berkebun durian di Jawa Barat. Potensinya seperti apa? Mari kita lihat. Wah. Wilujeng anjing. Wilujeng anjing. Oh, wilujeng anjing. Salah kan gua. Sudah disiapkan. Ayo kita mulai. Ini tempatnya. Duriannya. Ini tempat pelatihannya. Tuh narasumbernya sudah datang. Pesertanya lagi ngopi. Oh, puasa nggak boleh ngopi ya, tapi saya pengen ngopi. Ini sudah ready di shop opening. Ini ada durian Chani, dan di sini buang manis. Lakukan Nusantara. Itu baru panggung di pojok. Wah, ini puang. Ini lokal Sumatera. Ya. Ini Padang. So hari ini meriah. Ada makan durian dan tempat makannya. Ini ada biliar table. Kalau teman-teman suka biliar boleh playing game di sini. Bisa main-main. Ini untuk bersama bareng. So ini. So, ayo kita menunggu serunya seminar potensi berkebun durian di Jawa Barat. Nantinya harapannya ini kan semua store kita diisi oleh produk dari Indonesia. Harapannya 2 tahun lagi kita sudah cukup bagus produknya. Jadi harus sering diedukasi jadi kualitas bagus, bisa masuk ke pasar, diterima di pasar. Nah, jadi kita bisa mandiri. Ayo kita nonton pelatihan. Durian Travel Store Bandung. Gas. Pak Hermain, Pak Garis, dan juga ada tim dari Traveler Farm, Pak Noldi dan Mas Alif. Kita akan ngobrolin tentang potensi perkebunan durian di Jawa Barat. Kebetulan Pak Garis sama Hermain ini base-nya di Jawa Barat, paling nggak dia sangat tahu kondisi agroklimat dan tanah yang perlu banget diantisipasi oleh kita. Jadi waktu dan tempat kami persilakan ke Mas Alif.
Wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam hormat untuk saudara-saudara semua yang sudah hadir di tempat kami. Tempat yang baru di Dago Atas, Bandung, Jawa Barat. Lengkapnya gitu Kang Ermain ya. Hatur nuhun kehadiran dari Kang Garis sama Kang Ermain, sahabat kami dari PT Merauke Tetap Jaya yang selalu berdampingan kami baik di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan nantinya Sulawesi lah, kita akan melangkah di sana. Durian Traveler Store hadir di Jawa Barat. Alhamdulillah mulai hari ini kami pemanasan melayani di Kota Bandung bersama partner kami di kawasan setempat. Mudah-mudahan nanti bisa gabung sama kita di sini. Di mana hari ini saya membawakan beberapa acara untuk mengisi kegiatan kita hari ini dalam rangka silaturahmi kita sebagai sesama petani. Untuk mengawali kegiatan kita pagi ini, kita mulai dengan berdoa bersama sebagai pembukaan. Semoga kita semua dikaruniai keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Amin. Berikutnya di sini kita akan mendengarkan perkenalan ataupun pemaparan dari PT Durian Traveler Jasinga Farm yang dimana merupakan hulunya dari bisnis Durian Traveler secara holding. Jadi kalau teman-teman yang dari Jakarta lebih enak patokannya ke arah Tejo. Nah sekarang lebih ikoniknya lagi di sana ada Kota Podomoro Tejo. Itu pengembangan dari properti grup Podomoro Land, di mana nanti akan bertetangga banget dengan kebun kami. Jadi Durian Traveler Jasinga Farm ini benar-benar nanti menjadi kebun yang diapit oleh perumahan besar, dan ada sebuah proyek yang sangat besar, kebunnya kocok-kocok dari Republik Indonesia lah pokoknya. Ada satu kebun yang nantinya gede banget secara luasannya dan penataannya sangat bagus. Setelah itu membuat gundukan, dilanjut dengan pengolahan dari tanah yang berada di titik tanam. Benar-benar pengolahan itu disiapkan dengan baik, mulai dicek pH-nya sampai dengan pembekalan beberapa nutrisi organik, kalau saya mengatakan seperti itu, supaya mikroba positif nanti bisa menyambut sang bayi yang akan kita tempatkan di situ. Karena kalau kita naruh entah namanya bibit ataupun batang bawah apapun itu, menurut saya dia adalah bayi yang akan kita tempatkan. Dan kalau saya pribadi sekarang ditanya, dengan sekian ribu batang yang saya buktikan lagi di Jasinga, saya lebih suka melahirkan bayinya di sini. Jadi dia lebih bisa adaptasi dengan lingkungan setempat. Pengamatan saya seperti itu. Namun kalau ini nanti salah, mari kita diskusi bareng. Logika saya begini Pak, saya Alif lahir di Cilacap, saya dibesarkan di Cilacap, otomatis tubuh saya sudah adaptasi dengan lingkungan tempat saya lahir dan hidup, entah penyakitnya, entah hal-hal positif lainnya. Tapi kalau Alif lahir di Cilacap, usia 5 tahun Alif dipindah ke Eropa, harus penetrasi lagi Pak, adaptasi lagi dengan lingkungan. Di atas batang bawah, dia menjadi anak kampung yang bisa mulai beradaptasi dari dini. Jadi nggak kaget, ya. Walaupun tetap banyak dari perpindahan, walaupun udah dari besar bisa juga dalam kondisi yang sempurna. Namun alangkah banyaknya yang terjadi lebih kepada yang penetrasi dari dini akan jauh lebih baik. Itu pengalaman yang bisa sharing ke teman-teman. Hanya bisa mengoptimalkan ya, hasil panen Bapak.
Tapi kalau tadi seperti Mas Ali pernah ada sampaikan misalnya pengalamannya dari budidayanya, misalnya cara menanamnya udah salah seperti itu, tentu mau dipupuk seperti apapun hasilnya tidak maksimal. Jadi mohon ada kita samakan persepsi. Jadi karena ini Pak di lapangan bahwasannya dalam pertanian itu ada namanya konsep pertanian terpadu Pak. Ya. Jadi sebelum pupuk itu Bapak harus perhatikan varietas yang dipilih untuk tanaman Bapak misalnya. Kemudian untuk seperti ini Pak, Bapak tanam durian, tapi Bapak mau tanam durian itu di misalnya lokasi ketinggian 1200 mdpl, kira-kira tumbuh atau tidak Pak? Tumbuh. Tapi kalau Bapak tanya apakah menghasilkan hasil yang terbaik, tentu tidak. Karena kita tahu durian misalnya, apapun misalnya, adalah di ketinggian misalnya kurang dari 700. Dengan OPT Bapak tidak kendalikan, ya manajemen yang lain Bapak tidak kendalikan dengan baik, tentu ya tidak akan banyak pengaruhnya Pak. Tapi ketika semua manajemen tadi Bapak kelola dengan baik, tentu cara untuk meningkatkan produksi dan kualitas, nah itu kuncinya di pupuk, salah satunya. Ya mudah-mudahan kita samakan persepsi dulu ya Pak. Nah seperti ini Pak. Mungkin bagi Bapak yang beranjak bukan dari orang nutrisi atau pupuk ya, sebagai informasi aja, unsur hara yang diperlukan oleh tanaman itu kurang lebih ya Pak, yang perlu diserap dalam bentuk nutrisi atau mineral itu kurang lebih ada 2 jenis. Satu adalah unsur hara makro, yang kedua adalah unsur hara mikro, seng, tembaga, boron, dan molibdenum. Jadi ada kurang lebih 12 jenis unsur hara yang perlu diberikan berupa pupuk tadi supaya tanaman itu bisa tumbuh dengan baik dan optimal. Ini adalah data yang kita dapatkan, ya. Jadi kurang lebih secara umum garis besar adalah di setiap berat kering tanaman untuk menghasilkan tanaman yang bisa tumbuh dengan memadai, beberapa unsur hara yang diperlukan ya ini Pak, ya. Ada zat besi, mangan, seng, tembaga, boron dan lain-lain. Nah Bapak bisa lihat kalau yang di blok merah ini itu kan keperluannya banyak sekali. Kalau yang kayak mikro tadi, zat besi, mangan, seng, tembaga, boron, molibdenum, ternyata dia keperluannya sangat minim di setiap berat kering tanamannya. Makanya disebut unsur hara mikro. Jadi mikro ini gini, dia diperlukannya sedikit tapi harus ada. Jangan sampai nggak ada. Karena kalau mikro itu nggak ada, itu nanti dia jadi istilahnya apa ya, di istilah nutrisi itu hidden hunger Pak, kelaparan tersembunyi. Kalau Bapak misalnya lihat, misalnya salah satu simptomnya misalnya atau gejalanya di daun-daun pucuk, Bapak mau tanam apa aja misalnya, ketika tanaman Bapak misalnya di daun-daun mudanya ternyata ada klorosis atau ya kehilangan klorofilnya, tulang daunnya misalnya hijau, tapi ternyata si daunnya itu kuning, itu adalah salah satu gejala atau simptom dia bisa aja terkena kekurangan gejala zat besi misalnya, Fe. Nah, tapi Fe bukan berarti Bapak harus perlu berikan secara banyak, tidak. Jumlahnya yang diperlukannya hanya sedikit, makanya disebut unsur hara mikro, seperti itu. Nah, beda halnya kalau misalnya kayak nitrogen, fosfat, kalium, nah itu diperlukan dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, kalau kami misalnya sekarang bicara tentang durian, ini kan pasti ditanamnya di tanah kan Pak, ya kan? Kalau misalnya kita tanam hortikultura kayak sayuran daun atau apa, mungkin ada yang pakai substrat atau pakai hidroponik. Tapi kalau kita bicara tanah, nah tanah ini ada 3 sifat, ya, sifat fisika, kimia, dan biologi. Ya, kalau kebetulan saya dulu kuliah di jurusan ilmu tanah, nah mempelajari hal-hal seperti ini, tapi saya lebih fokus sih sebetulnya ke kimia tanah waktu dulu, ya kan? Sifat fisika tanah itu adalah hal-hal yang Bapak bisa lihat dan Bapak bisa pegang atau rasakan. Itu namanya fisik, ya. Tekstur tanahnya, kalau tadi Mas Alif pernah sebut kayak clay, liat kayak gitu, lempung atau debu, pasir, itu adalah fisik, tekstur. Kemudian ada struktur, remah, granul dan lain-lain.
ya, warna tanah itu beda-beda Pak warna. Bapak mungkin lihat warna tanah di Lembang di sini dengan mungkin di daerah pantai itu beda warnanya. Itu bukan karena ada yang melukis Pak atau bisa mewarnai, tidak. Yaitu warna-warna tersebut juga menunjukkan kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah tersebut. Ya, kemudian ada sifat kimia. Sifat kimia ini yang perlu Bapak wajib sebetulnya sebagai orang pekebun adalah Bapak wajib sebetulnya punya salah satu sensor atau ini alat gitu kan, maksud saya adalah pH meter. Mungkin ada ya di kebun ya. pH meter ini adalah alat untuk mengukur tingkat kemasaman tanah Bapak. Maksudnya tanah gini, tanah masam, terus Bapak colek, oh iya asam, bukan. Bukan seperti itu ya, ini hanya istilah dalam istilah kimia aja ya. Kemudian ada namanya KTK, kapasitas tukar kation dan lain-lain. Ini tidak bisa dilihat oleh mata Pak ya. Kalaupun nilai pH itu Bapak harus cek kan, tapi Bapak kan tanpa alat itu Bapak nggak bisa tahu ini pH-nya berapa, kan nggak mungkin ya kan. Kemudian ada namanya kandungan C organik, kandungan N tersedia, P tersedia dan lain-lain. Nah, hal-hal ini ya Bapak bisa cek ke laboratorium atau apa. Ini nanti bisa berhubungan dengan banyaknya pupuk yang harus Bapak berikan. Ya, kalau Bapak misalnya ingin lebih detail lagi, kalau Bapak misalnya ingin lebih, ya pemupukan itu spesifik lokasi Bapak, seperti itu. Kemudian ada namanya sifat biologi, ya ini Bapak pasti tahu, ya kayak ya mikroba yang ada di dalam tanah. Kemudian juga ya mikrofauna lagi kayak adanya cacing atau apa, itu indikator kesuburan tanah. Kalau mungkin Bapak gali cacingnya masih banyak misalnya, itu kan indikator berarti tanahnya masih subur. Ya, atau tanah-tanah misalnya di daerah hutan baru dibuka, itu kan pasti beda Pak kandungan unsur haranya. Maka program pemupukan juga nanti bisa ada pengaruhnya ke sini juga. Nah, ini adalah namanya segitiga tekstur tanah. Bapak bisa download atau Bapak bisa lihat ini di Google. Ya, ini adalah segitiga tekstur tanah. Nah, dari segitiga tekstur tanah ini, ya tadi salah satu sifat fisik itu salah satu indikator yang penting untuk nanti Bapak menentukan berapa banyak gitu kan dolomit atau kaftan yang Bapak harus berikan. Sekarang kalau saya tanya, Pak, saya mau kapur gitu kan, harus pakai berapa banyak? Itu beda Pak. Tiap tanah tekstur tanahnya beda. Mau menurunkan misalnya menaikkan nilai pH, ya kan? Menaikkan nilai pH misalnya dari 4 tadi kayak Mas Ali pada yang bilang sampai 4 gitu kan. Kan idealnya kan untuk bercocok tanam itu kan 5,5 sampai 6 gitu kan. Kalau terlalu masam juga nanti beberapa unsur hara kayak fosfat nggak keserap. Terlalu tinggi di atas 8 misalnya atau di atas 7 nanti zat besi yang nggak keserap. Nanti ada grafiknya. Nah, segitiga tekstur tanah ini, tekstur tanah itu hanya ada 3 indikator: pasir, debu, liat, itu aja. Pasir, debu, liat. Nah, kombinasi dari pasir, debu, dan liat ini nanti menentukan tipe tekstur tanah Bapak. Bapak punya kebun di Bogor, terus satu. Bapak punya kebun misalnya di Kalimantan. Itu tekstur tanahnya pasti beda. Cara menentukan tekstur tanah yang paling sederhana ada tipsnya. Jar test, Pak. Jar test ini Bapak ambil sampel tanah random aja. Semakin banyak sampel tanah yang Bapak ambil itu semakin baik. Ya. Kemudian kalau ada botol kaca lebih baik atau botol apa, Bapak bisa masukkan tanah, ambil sampling. Kemudian tambahkan air sampai jenuh, ya, sampai si tanah tadi tuh kelelep lah, gitu kan. Tapi ya kocek dulu. Udah gitu Bapak diamkan 1 atau 2 kali 24 jam. Nah, didiamkan, kemudian sudah 1 atau 2 kali 24 jam, Bapak lihat nanti pasti ada segregasi. Segregasi itu artinya pemisahan, Pak. Yang semakin berat pasti ada di bawah. Semakin besar, semakin berat, dia jatuhnya, ya barang yang namanya lebih berat pasti jatuhnya duluan kan. Nah, ini apa? Pasir. Pasir itu pasti akan lebih berat, lebih besar daripada debu. Debu pasti akan lebih berat dan lebih besar butirannya daripada liat. Nah, ketika terjadi segregasi seperti ini, diasumsikanlah misalnya ini 60% pasir, 20%-nya debu, ya. Debu itu pasti ada di pertengahan, dan kemudian 15%-nya clay atau liat. Nah,
ketika Bapak cocokkan di segitiga tekstur tanah seperti ini, titik temunya. Nah, saya tunjukin. Misalnya 60% debu, ya kan? Debu di sini, Pak. Cara bacanya. Debu 60%, gitu kan? Di sini kan? Iya. Oh, sorry. Persen debu, lihat, kebalik saya harusnya. Pokoknya debu itu ini lihatnya 15% dulu, ini 15% dulu, lihat. Di sini kan? Nih kan? Kemudian pasirnya adalah 60%. Ini pasirnya kan 60%. Sini kan? Ya kan, kemudian debunya 20%. Nah, ini debunya 20%. 20% sini, ini tadi pasir 60%, ini kemudian lihatnya 15%. Ketemu di sini. Titik ini. Berarti tipe tanah Bapak, tekstur tanah Bapak di kebun Bapak adalah lempung berpasir atau sandy loam. Ya, tipe tekstur tanah Bapak di kebun tersebut adalah sandy loam. Itu bisa berbeda kebun satu dan kebun lainnya. Nah, terus untungnya apa? Bapak tahu dari tahu tekstur tanah Bapak. Untungnya di sini, Pak. Ketika Bapak akan melakukan pengapuran kaptal atau dolomit yang harus Bapak pakai, berapa banyak? Bisa pH tanah Bapak sebelum diapa-apain itu pH tanahnya 4. Nah, Bapak ingin naikin ke 6,5 ya, ke 6,5. Kalau tipe tanah Bapak teksturnya ternyata banyak berpasir, itu Bapak cukup 2,9 ton. Tapi ketika Bapak lempung berpasir, Bapak perlu 5,6 ton per hektarnya, seperti itu. Gambarannya di situ, Pak. Ya, mungkin untuk standar ya pakai aja lah 2 atau 3 ton per hektar misalnya, ya boleh. Tapi kalau pengen spesifik lagi, ya kan, namanya manusia juga ada yang disebut angka kebutuhan gizi. Antara saya misalkan dengan Pak Hermain itu beda. Saya mungkin perlu banyakin apa, Pak Hermain mungkin cukup, seperti itu. Jadi tanah tiap tempat juga itu berbeda, Pak. Nah, lebih elok lagi kalau misalnya Bapak itu kenal kebun Bapak sendiri, gitu. Nanti dia kalau Bapak kenal kebun Bapak sendiri, tanah yang akan dipakai untuk membudidayakan tanaman Bapak atau durian Bapak, tentu ketika tepat dosis, tepat, tentu hasilnya akan lebih bagus, Pak, dibandingkan jika ya standar aja seperti itu kan. Ya, terus dari baunya juga udah hilang. Maksudnya bau ini, Bapak tahu kan kotoran sapi Bapak buat jadi vokasi. Ya, kotoran sapi kan Bapak tahu baunya gitu, bentuknya gitu, warnanya gitu. Tapi ketika Bapak fermentasi kan pasti berubah. Ya, anggapnya 2 bulan, 3 bulan. Ya, itu adalah pupuk kandang yang sudah matang, seperti itu. Ya, mudah-mudahan jelas. Nah, apa yang terjadi kalau pH-nya 8 misalnya? Ya tentu kayak zat besi, mangan, unsur hara mikro itu dia nggak keserap. Jadi Bapak kasih makanan seapapun, sebanyak apapun, ketika pH-nya tidak mendukung, tentu dia tidak akan bisa menyerap tanaman dengan baik. Menyerap unsur hara dengan baik, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya pH-nya tinggi, maksudnya nilainya 7 ke atas itu kan, itu unsur hara yang nggak bisa keserap itu zat besi, mangan, zinc itu Zn, fosfat, boron, B, Ca, kalsium, dan Cu, kufrum atau tembaga. Kemudian kalau di bawah pH-nya yang sangat rendah, tentu unsur hara yang tidak bisa keserap adalah molybdenum, kalsium, dan boron. Nah, semua unsur hara ini ada peranannya masing-masing, Pak. Ketika Bapak ingin bercocok tanam apapun gitu kan, Bapak harus tahu pH-nya berapa. Wah, di sini pH-nya 3. Boleh nggak bercocok tanam? Ya resikonya gede kan, Pak. Dengan pH 3 tadi Bapak bisa tahu unsur hara yang tidak akan terserap itu apa aja. Seperti itu. Nah, ini kalau udah diteliti, semakin pH-nya mendekati angka yang ideal untuk tanaman, tentu pertumbuhan akar juga akan semakin baik. Tapi kalau ketika Bapak lihat pH-nya semakin rendah, semakin massal, maksudnya perkembangan akar ternyata semakin dangkal. Ya, otomatis kalau tanaman akan gampang roboh atau apalah kalau misalnya perakarannya juga nggak dalam. Ibaratnya bikin bangunan tapi fondasinya nggak kuat gitulah. Kan akar juga penting gitu kan untuk fisiologi tanaman. Nah, kalau secara garis besar peranan unsur hara kalau dirangkumkan adalah seperti ini. Untuk perakaran yang baik, Bapak bikin fondasi rumah yang baik adalah pertama
pertama Bapak harus cukupkan fosfat, kalsium dan boron, PCAB, fosfat, kalsium, boron. Ya. Kemudian kalau misalnya untuk daun, ya daunnya sehat, hijau gitu kan, Bapak perlu nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, sulfur, mangan, seng. Untuk buah, ternyata yang paling penting yang harus dibanyakin ketika fase pembentukan buah, pembesaran buah adalah dan pematangan adalah kalium, kalsium, dan boron. Nah, konsep seperti ini kalau petani nggak hafal Pak, taunya pupuk yang bagus adalah pupuk yang daun jadi hijau. Kalau daun hijau pupuknya bagus. Nah, saya tanya, Bapak nanam apa? Tomat. Terus yang Bapak panen apa? Daun? Enggak, buah. Nah, itu. Kalau Bapak lari ke petani konvensional dekat dari sini, Lembang, tanya. Sok Bapak tanya. Menurut Bapak pupuk yang bagus itu yang ketanamannya gimana? Pasti rata-rata jawab ke daunnya hijau. Padahal dia nanam apa? Tomat. Terus Bapak mau panen daun kan enggak? Yang dipanen buah. Ya apalagi durian kan, yang dipanen juga buah. Jadi harus banyakin kalium, kalsium, dan boron. Dan kalau Bapak boleh jujur ke lapangan pasti pupuk yang dipakai itu jarang ada pakai kalsium gitu, jarang. Boron apalagi enggak. Ya fungsinya pun nggak tahu gitu kan, kalsium untuk apa, boron juga nggak tahu untuk apa. Padahal kalau semua unsur hara tadi misalnya ada aja salah satu yang tidak tercukupi, pasti ada yang bocor. Misalnya gini, potensi genetik, misalnya kalau saya bicara tomat dulu, ini sebagai ini ya perbandingan. Petani di sini rata-rata cuman bisa produksi tomat itu rata-rata satu pohon 2 kilo, ada yang 3 kilo tuh bagus Pak, dipuji. Padahal dari perusahaan benih itu bisa 5 kilo, kebayang nggak hilangnya berapa? 2 kilo Pak. Padahal bikin tomatnya untuk bikin 3 kilo sama 5 kilo sama waktunya. Yang membedakan hanya pengetahuan dari cara program pemupukan. Nah, unsur hara itu ada hukum minimumnya, hukum minimum Liebig. Jadi kalau ada salah satu unsur hara yang tidak diberikan, itu dia menjadi faktor pembatas. Jadi ada yang hilang. Nah, kalau seperti ini nanti Bapak bisa baca aja fungsi nitrogen ini apa. Tapi secara garis besar, nitrogen itu pasti ada penyusun protein. Jadi pertumbuhan untuk secara umum, secara general ada nitrogen. Tapi ada tapinya. Kasus di lapangan adalah terlalu banyak nitrogen itu kayak orang, punten misalnya punya diabetes tapi makan gula berlebih, resiko penyakitnya semakin besar. Seperti itu. Nitrogen itu tidak boleh terlalu banyak, apalagi kalau di musim hujan. Nah, kalau sudah ada resiko ada gejala-gejala penyakit, fitophthora atau apa, itu jangan daunnya rusak kok supaya daunnya hijau kan tambah urea misalnya, jangan, tambah parah. Seperti itu. Tanaman durian ini tanaman jenisnya tanaman kayu, artinya dia memang tanaman dengan usia pohon yang cukup panjang. Nah, cuman di dalam bertanaman durian ini satu hal yang perlu kita perhatikan itu dari awal penanamannya. Artinya misalnya kita itu bertanam bibit, perlu kita pahamin bibit yang kita tanam ini jenisnya apa, kondisinya seperti apa. Mungkin bapak-bapak sudah bisa paham ya tentang hal itu. Artinya dalam bertanam hal itu sudah kita pahami di awal, tentu kita akan melanjutkan untuk hal berikutnya yaitu penanaman. Nah, mungkin di sini saya bisa menyampaikan pola kita bertanam yang sudah kita lakukan di kebun kami yang ada di Jasinga. Itu ada 2 metode. Jadi sebagian kita bertanam itu memang dari bibit yang sudah dari awal saat sebelum ditanam itu sudah disambung, artinya sudah berubah jenisnya, yang awalnya itu dari tanaman biji yang disemai dengan proses tertentu kita sambung sampai menjadi jenis tertentu. Nah, contohnya ini usia tanam kurang lebih 1 tahun. Jenis yang di foto ini itu jenisnya Power. Mungkin sebagian kawan-kawan sudah paham ya untuk jenis Power itu karakternya seperti apa. Mungkin teman-teman di medsos atau di mana bisa paham untuk karakter pohon Power. Nah, proses yang kita lakukan sekarang ini adalah proses pemupukan. Ini saya menyebutnya sih pupuk lingkar, karena proses pemupukannya itu kita membuat lingkaran di sekeliling tajuk pohon. Kurang lebih dengan jarak antara 3 sampai 4 jengkal.
Nah, itu prosesnya kita gali keliling dengan kedalaman kurang lebih sekitar 20 cm. Nah, itu yang kita berikan di lubang itu adalah pupuk kandang yang sudah difermentasi. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Garis bahwa catatan khusus dalam pemberian pupuk kompos itu harus dipastikan kondisinya matang. Nah, dalam proses pematangan pupuk kompos tadi, yang mungkin material awalnya itu dari kohe atau kotoran hewan, itu perlu ada proses tertentu. Pengalaman Bapak mungkin hawar daunnya itu terjadi di saat musim hujan tinggi, atau maaf nih, coba saya tarik ke belakang sedikit. DPL Bapak berkebun durian ini di oh ya. Nah, saya bisa pahamin. Jadi 700 itu untuk kategori berkebun durian itu sudah masuk level tinggi ya, walaupun mungkin belum yang paling tinggi, tapi itu sudah termasuk tinggi. Nah, salah satu faktor dalam berkebun di area yang cukup tinggi itu adalah kelembapan. Nah, kenapa bisa terjadi hawar daun? Itu faktor kelembapan salah satu pemicunya. Nah, mungkin saat proses terjadi itu peralihan dari panas atau tiba-tiba hujan itu cukup fluktuatif. Nah, itu bisa memicu terjadinya hawar daun, atau nama ilmiahnya itu Rhizoctonia solani. Itu ciri-cirinya daun saat terkena serangan hawar daun itu membusuk ya. Dan untuk infeksi atau serangan dari hawar daun ini memang cukup masif, cukup cepat. Jadi kalau kita tidak melakukan preventif di awalnya, memang bisa menyebabkan kerusakan yang lebih besar, bahkan bisa menular terhadap pohon-pohon lainnya. Nah, sekarang sekedar kita berbagi pola perawatan, kalau boleh tahu, kayak penyemprotan fungisida atau apa, itu periodiknya Bapak lakukan per berapa lama, dan jenis yang dipakai fungisidanya itu apa? Mungkin Bapak bisa sampaikan. Kalau penyemprotan paling cepat seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Terus kalau fungisidanya itu saya lupa mereknya apa ya? Serbuk, cairan kita semprotin. Ya. Cuma lupa mereknya saya. Cairannya warna bening atau warna putih? Seperti Phytophthora atau Pythium yang bisa menyebabkan kematian pohon dalam waktu singkat. Jadi artinya kalau ada serangan, mungkin dalam waktu sebulan 2 bulan pohon bisa mati. Kalau untuk serangan jamur seperti tadi, Phytophthora atau Pythium. Nah, kalau untuk hawar daun itu memang di daerah-daerah yang dataran tinggi, memang itu hal yang sering terjadi. Itu bukan saja di pohon durian, bahkan di beberapa tanaman sayur serangan hawar daun itu juga sering terjadi. Contohnya di tanaman tomat. Makanya pola penyemprotan yang harus kita lakukan itu bisa di siklus fungisida itu tidak satu jenis, ya, bisa sistemik, bisa kontak. Kalau memang sudah terjadi atau sudah diserang, salah satu merek fungisida yang cukup populer dipakai untuk hawar daun itu salah satunya Amistartop, yang bahan aktifnya itu azixistrobin dengan saya lupa satunya itu apa. Nah, itu bisa dipakai untuk penyembuhan dari serangan hawar daun. Ayo, lain. Ini Mas, siapa namanya? Ya, saling perkenalan Mas. Karena aku udah bisa berkebun. Siapa namanya? Maldini. Iya. Maldini udah tanam kebun. Tanam kebun. Nah, bukan tanaman durian. Apa itu? Aroid. Jadi Apa? Ya, anturi kayak gitu-gitu lah. Wow, Mantap. mantap. Biasanya ketemu di Gunung Hijau kan? Oh iya, sama kan? Siapa? Sama. Oh, iya. Jadi tertarik berkebun durian?
Paling ke investasinya di double. Penasaran sih, lebih penasaran. Penasaran. Oh, jadi aroid itu tanaman hortikultura. Ada pertanyaan nggak dong? Hitung-hitungan. Kalau orang aroid kan hitungannya pinter. Bingung nggak mas? Bingung mas? Paling ini saya nanya, karena kan kita belum ada gambaran bertani durian ya. Tadi Mas Alif sedikit memberitahu gitu kan, cerita gitu kan tentang durian ini. Ya paling saya mau nanyakan adalah kalau misalnya kita memang mau bercocok tanam, gitu, berarti ada titik tanam yang harus kita buat. Kira-kira jarak antar titik tanam antar pohon itu berapa jaraknya gitu kan? Ya, karena tips awal terus tipsnya adalah kira-kira jenis apa yang bagus untuk ditanam. Di daerah Bandung itu seperti apa? Pertanyaan dari teman yang DPL-nya 1000. Ini malu atau matahari kurang. Saya lebih pas nih bergabung sama Pak Samit nih. Karena kita kan berkebun di Jasinga DPL-nya paling berapa? 8 ya? Sekitar 100 lebih. 100 lebih, sedangkan di cepet lah paling tinggi. 100, sedangkan di sini Bandung Barat, Lembang itu 1000. Ya, perkebunnya beda-beda tipikal. Ini ada perkebun beliau, Prof. Kita punya Prof Samit karena beliau ahli menemukan hal yang baru. Kita coba, Prof. Ini yang pengalaman dataran tinggi nih. Oh enggak, kita kan di 500 Om. Oh gitu ya. 500. Oke, 500 bis udah masuk dataran tinggi lah. Kalau Tinggi ya. 500. Ya. Saya mungkin ini akan berbagi ini aja ya, berbagi hal pahit. Iya. Berbagi hal pahit. Pengalaman. Ini bisa di shoot kamera nggak, Sita, atau kita lihat kan? Ini kan tentang ini kita tentang ini apa, kita biasanya bertanam itu nafsu untuk pembuahan kan, nafsu produksi. Oke. Sehingga kita mencari jalan pintas Om. Jadi mungkin saya akan keliling perlihatkan Ini bahwa ini akibat bukti di kebun beliau. ini kita maaf dong, saya bukan ahli dan ini cuma berbagi pengalaman. Ini pohon durian saya. Ini montong dan ini sekitar waktu itu sekitar 4 tahun. Nah, ini kita berbuah segi kayak gini itu buahnya mulus banyak, ini ada 30 pohon. Ini kita nafsu dengan produksi, pengen cepet pohon kita berbuah. Akhirnya kita pakai jalan pintas. Nanti Pak Nodi yang melanjutkan. Ini kita pakai paklo Pak. Ini paklo. Mereknya itu kita kalau boleh sebut itu Gold Star. Ada di pertanian di Lembang banyak. Ini kita dalam waktu kita aplikasi ke situ ya, ke pohon, itu 2 bulan langsung bunganya full. Tapi harus kita hindari. Ini pohon ini akan mati Pak. Jadi umur kita istilahnya ini masih belum fase generatif, udah disuruh lari kenceng gitu. Jadi sekarang pohon saya itu merana hampir mati semua. Sebagian yang sehat saya udah ditewek sama jenis lain. Jadi mungkin Pak Nodi yang melanjutkan ini apa dari tindakan yang emosi nih. Pak Nodi yang harus jelasin. Kalau Pak Jarod kemarin dia langsung marah. Coba. Ya. Jadi kebutuhan matahari seperti apa di tanaman durian? Kalau sama sebetulnya Mas? Tadi Jarak tanam. Jarak tanam, DPL, terus Bapak yang di depan jenis fungisida itu kontak dan sistemik seperti apa, yes. Membaginya atau memahaminya. Baik. Saya sambil duduk aja ya. Ya. Saya akan menjawab dulu masalah DPL. Satu catatan khusus, pohon durian ini kalau kita bicara asalnya, kita tarik jauh ke belakang secara historinya, memang tanaman pohon-pohon durian ini banyak tumbuh itu di daerah dataran-dataran rendah. Mungkin kalau bisa dihitung DPL-nya bisa dibilang di antara 100 ke bawah. Nah, kebetulan kalau saya baca sejarah tulisan-tulisan peneliti, durian ini originnya atau daerah awalnya durian ini berasal itu dari Pulau Kalimantan. Nah, mungkin rekan-rekan
pasti paham lah, DPL di Kalimantan bisa dibilang nggak ada yang tinggi seperti DPL di Jawa, khususnya Jawa Barat. Paling di sana untuk areal pohon durian tumbuh itu di bawah 100 DPL. Nah, jadi dengan situasi tumbuhnya di daerah itu, nah, saat dia dipindahkan atau dicoba ditanam di daerah dengan DPL tinggi, memang itu menjadi catatan khusus. Satu yang kita pahamin, DPL tinggi cenderung intensitas mataharinya tidak seterik atau tidak sepanas di DPL rendah. Itu yang bisa menjadi catatan tersendiri. Jadi dalam bertanaman durian ini dengan DPL yang cukup tinggi, salah satu kendalanya adalah sinar mataharinya memang terbatas. Intensitas matahari itu tidak seterik di daerah DPL rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas Alif, Mas Sigit. Luar biasa ya. DT terus buka cabang di mana-mana ya. Tapi di Kalteng udah buka belum nih? Persiapan. Daerahnya sendiri belum buka ini. Oke. Kami dengan Pak Garis di Merauke Tetap Jaya ya, khususnya untuk pupuk tuh. Tapi akhir-akhir ini harga pupuk luar biasa ya. Pertama, gelombang dari pandemi COVID-19 ya, kita sudah kelabakan juga karena ya luar biasa serangan COVID ini. Yang kedua, ini baru-baru ini Februari Rusia perang invasi ke Ukraina ini, sedangkan Rusia ini adalah penghasil fosfat dan kalium di salah satu dari 4 negara penghasil kalium, ini adalah Rusia. Luar biasa, dan ini ya pengaruhnya gede sekali ya. Karena sekarang harga fosfat dan kalium juga sudah di angka 17.000 yang tadinya hanya 5 atau 6.000. Ini luar biasa. Fosfat dan kalium ini ya bahan baku dari NPK ya. Tadinya sih kami berharap pandemi ini sudah landai, wah ini harga sudah mulai mau turun nih. Februari Rusia nggak sabar hajar Ukraina, dan Ukraina ini adalah salah satu penghasil gandum juga ya, gandum untuk ya kebutuhan. Banyak tempat yang dataran tingginya ya. Nah ini untuk durian sebenarnya kalau dataran tinggi itu kan ada Gunung Merapi Pak, pasti entah berapa tahun yang lalu itu ada letusan. Nah ini sebenarnya subur, cuma karena letaknya geografisnya terlalu tinggi, tidak memungkinkan tanaman durian itu berproduksi dengan optimal. Nggak bisa, karena setiap jenis tanaman itu ada habitatnya masing-masing ya, itu ada habitatnya masing-masing. Nah biasanya kalau optimalnya ya durian itu di paling tinggi ya 500 atau 600 mdpl ya. Kalau daerah sini ya mungkin Wanayasa pun agak bawah sedikit Pak ya. Jalan Cakak itu terlalu tinggi juga, agak sedikit ke bawah, itu baru duriannya ya tumbuh dengan optimal ya. Kalau hanya sekedar tumbuh berbuah 1-2 kan percuma juga ya. Tetap ya bisa tumbuh atau berbuah, cuma secara ekonomis tidak optimal. Terus jenis tanahnya saya rasa ya mungkin merah ya Chris,
apa? Banyak sih sebarannya Pak. Persentasenya berapa? Ada pot solik merah kuning. Iya, ya rata-rata pot solik merah kuning lah ya. Yang jelas tanah mineral, nggak ada tanah gambut seperti di daerahnya Mas Alif di Tenggarong itu ya. Ada tanah pit soil apa gambut ya. Gambut pun ada macam-macam Pak, ada gambut dangkal dan dalam. Dangkal itu mungkin 4 meter, tapi kalau yang dalam itu bisa 30 meter Pak. Makanya kalau kebakaran di tanah gambut itu susah dipadamkan kalau hanya di siram biasa. Haji Jegi, beliau adalah salah satu sesepuh kebun durian Jawa Barat. Alpukat. Kita mau ngobrolin bagaimana melihat potensi Jawa Barat sebenarnya seperti apa. Lebih potensi durian apa alpukat? Alpukat aja lah dia. Alpukat aja. Karena beliau sangat serius dengan alpukat dan mulai melupakan durian. Oh enggak, kan dia seneng durian. Oh iya, tapi nanamnya Cuma 1.400. lebih senengnya alpukat. Ayo, Udah nebat Pak Haji, ngobrol-ngobrol Pak Haji sebelum nunggu. Ini sambil diri apa boleh duduk? Diri dong. bebas, Oh, diri. bebas. Ngobrol apa nih? Mendingan nanya aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mudah-mudahan Allah masih memberkahi kita semua untuk bisa menjalankan kewajiban sebagai mestinya orang-orang terdahulu kita. Saya nggak tahu di sini saya daftar sebagai peserta atau masih gitu. Kita peserta bayar dan Iya. Saya sebagai peserta dalam artian ya sharing lah. Kayak begitu. Saya nggak tahu saya mesti cerita dari awal dari mana nggak tahu. Mendingan ditanya aja. Jadi, ya biar lebih aktif lah. saya duluan atau yang nanya? Ya boleh. Saya sendiri ada kebun beberapa lah. Sekarang lagi di Garut, lagi develop sekitar 22,5 hektar lah. 22,5 sampai 25 hektar. Sekarang yang sudah ketanam itu 22,5 hektar. Alpukat doang. Durian kita tanam pinggiran. Saya susah aja. Durian jawabannya udah alpukat terus. Pinggiran kita. Jadi kita nanam sampai saat ini dari sini kita ngobrol-ngobrol juga nanti mampir ke sana ke kebun. Itu di Kamojang di ketinggian 1200 mdpl. Proses nyari tanahnya lumayan lama, sekitar 3 sampai 4 bulan. Dulu saya nyari tanah bareng sama Mas Alif. Terus seiring waktu berjalan kita nyari sendiri, akhirnya dapat di Garut itu. Tanahnya vulkanik, ketinggiannya 1200. Memang kita cari spot buat nanam alpukat khas karena potensinya luar biasa. Menurut analisa saya dan beberapa investor yang akan main di sana. Begitu. Ketinggiannya di atas 1000 ya? Iya, karena requirement mereka tuh requirementnya alpukat yang kulit tebal ini, Guatemala tuh 18 sampai 23 derajat Celcius. Di Meksiko di vulkanik tuh lebih bagus. Taste-nya dapat dan kemarin saya makan maluma beli di Bandung. Itu rasanya enak. Nati. Saya sempat bagi sama pengepul alpukat di Garut, ada 6 pengepul alpukat, saya kasih alpukat khas maluma khas 1 dibagi. Mereka makannya celam-celem. Ini apa? Celam-celem tuh enak banget gitu. Jadi dia nggak pernah mendapatkan alpukat yang nati. Nati itu apa ya? Kayak es krim gitu ya.
Lengket nggak begitu, lengketnya mungkin lengketan khas kali ya. Tapi natinya tuh lebih nati Maluma. Kalau ini kan saya makan, bukan katanya. Yang bilang putih berserat punya data nggak? Coba ditampilin datanya. Kalau kita kan beli nih. Jadi di boxnya itu tulisannya kardusnya dari Afrika, tapi stikernya Aussie, gitu. Kalau katanya kan kita nggak mau nih, samanya saya beli alpukat misalnya red atau apa gitu. Kalau katanya ya kita buahin dulu, dari buahin baru kita jual bibitnya. Kalau orang katanya kan saya nggak tahu ya. Beberapa teman bilang enakan khas, gitu. Tapi beberapa teman bilang enakan Maluma, ya. Jadi hitungan kita nih dulu ya sebelum pupuk Pak Hermen, maaf, pupuk naik berapa persen totally secara keseluruhan? Ada 40. Nah. Berat banget kayaknya. 40%, naik 40%. Jadi dulu sebelum pupuk naik tuh hitungan kita sekitar segini nih, 600 investasinya ya, 600 juta. Ini di luar tanah selama 5 tahun. 5 tahun ini 400 pohon per hektar. Ini hitungannya semua 1 hektar ya. Selama 5 tahun ya. Selama 5 tahun 400 pohon. Ini hitungannya. Nah, menurut data Anda bisa buka di YouTube. Itu di tahun kelima ini potensi hasilnya sekitar 50 ton. 50 ton dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, kelima. Ini 50 ton. 50 ton tuh 50.000 ya. 50.000 dikali, kalau alpukat khas ini untuk pasar internasional yang belinya ton-tonan itu harganya sekitar 50.000 per kilo. Tinggal Anda kali aja dapat angka sekitar segini. Ini hitungannya real. Ada yang saya baca di beberapa jurnal hitungannya segini. Dan saya masih pakai patok harga ini. Cuman ini yang berubah nih nanti nih. Karena tadi Pak Herman ngomong tuh naik 40%, kaliin aja 40%. Kaliin 40%. Belum lagi kasus nih yang sekarang ini terjadi. Ukraine ribut sama Rusia, hura tuh. Ya, itu kan Rusia hampir sekitar 20% lah pemasok pupuk dunia. Rusia. Nah, sekarang lagi rame, pasti berkurang. Ya Anda tinggal kurangin aja ini, dapat 2,5 M dikurangin 600 juta. Begitu pupuk naik, jadi kali 40% ya, kali 1,4 lah gampangnya. Ya tinggal dikurangin. Ini potensi. Bahkan saya berani bertaruh sama investor saya. Kalau tahun kelima kita nggak dapat 2,5 M atau 50 ton lah, kita hitungin 50 ton. Tanah saya yang di Ciapus 3 hektar bu, saya serahin ke dia nih, ke investor. Duh, taruhan saya. Jadi insya Allah saya confidence. Selamat berpuasa setelah ngobrol-ngobrol, ada pajak, ada teman-teman yang lain seru banget hari ini. Terima kasih sudah menonton, kita berbuka puasa dulu. Nanti kita ada grab. Enak tuh. Makan yuk. Makan yuk. Gitu aja edukasinya Om. Nggak usah kayak gitu edukasi. Oh, adom terus ya tes sendiri. Ya gitu. Jangan sendiri. Masih dendam. Lo tau cendol nggak? Itu cendol.